Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita, berbagi, sharing real story pengalaman hidup saya tentang masalah utang. Utang memang membuat orang hidup sangat tidak nyaman. Itu saya rasakan. Dan utang memang sesuatu yang sangat berbahaya. Dan saya mengalami itu. Pada waktu saya banyak utang, terbanyak utang saya itu 50 titik hutang lebih. 50 titik itu terdiri dari hutang keluarga besar saya, yaitu utang rentenir, utang koperasi, utang keluarga, utang ke saudara, utang ke teman-teman, utang ke koperasi, utang ke leasing, utang kartu kredit, utang KTA, utang leasing, dan utang perbankan. Pada saat itu pendapatan saya itu lebih kecil dari cicilan per bulan yang harus saya bayarkan. Awal utang memang untuk support usaha, karena support usaha tersebut tidak lancar, tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan planning yang ada. Akhirnya cicilan pun sampai tidak tercicil, dan akhirnya bukalah utang berikutnya. Dari satu utang menjadi 2 titik utang yang harapannya usaha tetap berkembang. Dan ternyata bulan berikutnya itu cicilan semakin berat, karena yang namanya usaha, yang namanya bisnis itu hasilnya bisa naik, bisa turun, fluktuatif hasilnya. Akhirnya bulan berikutnya lagi sudah menambah titik 2 utang. Akhirnya untuk mencicil saya ambil dari kartu kredit, saya ambil dari KTA, ada yang saya pinjam ke teman, ada yang pinjam ke relasi, dan akhirnya utang semakin bulan, semakin tahun, semakin bertambah. Dari utang yang tadinya 1 titik, tidak terasa berlalu beberapa tahun, akhirnya sampailah kepada titik membayar utang itu perkiraan ada 5 kali lipat dari income yang saya dapatkan. Otomatis, dari mana saya harus membayar utang-utang tersebut? Akhirnya timbullah utang-utang yang kecil itu. Yang utang yang kecil itu adalah kartu kredit, KTA, koperasi, pinjol, rentenir. Akhirnya hutang menumpuk. Dan di tahun 2020 itu adalah titik di mana saya sudah benar-benar tidak mampu. Jadi posisinya sudah sangat berantakan. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara-saudara kurang harmonis. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman lama saya, teman bisnis saya. Beliau mengajak saya bergabung ke komunitas yang membahas masalah utang dan penyelesaian utang. Karena memang pada saat itu kondisi saya sedang benar-benar terjepit, sedang benar-benar stres, sedang benar-benar pusing,
tanpa berpikir panjang, saya langsung ikuti saran teman saya tersebut. Saya ikuti apa yang disarankan oleh rekan saya, yaitu mengikuti pembelajaran di komunitas lunas utang. Dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai saat ini di tahun 2026 saya benar-benar stop dari semua utang. Saya tidak membuka titik baru satupun. Jadi dari 50 titik lebih itu tidak menambah satu titik pun. Dan bagaimana caranya melunasi utang-utang tersebut? Cara melunasi utang tersebut ternyata memang tidak mudah. Tetapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah dari pembelajaran tersebut saya bertobat untuk tidak berhutang, saya bertobat untuk tidak melakukan transaksi riba, saya perbaiki, saya bangun komunikasi walaupun secara bertahap, tetapi alhamdulillah saya bisa komunikasikan semuanya. Saya minta keringanan, saya minta supaya bayarnya tidak sesuai dengan nilai utangnya. Kepada lembaga perbankan saya bersurat, saya melakukan negosiasi, dan alhamdulillah titik demi titik hutang satu persatu mulai lunas. Dan alhamdulillah hampir setiap bulan titik hutang saya itu ada yang lunas. Bagaimana caranya titik hutang saya yang dari 50 titik tersebut satu persatu lunas? Yaitu dengan cara kita berkomunikasi yang baik, kita beriktikat baik dan berkomunikasi, karena hutang wajib dibayar. Dan insya Allah dengan niat baik kita, hutang itu pasti akan lunas. Karena kita berhutang itu atas izin Allah, dan lunas pun atas izin Allah. Jadi kita sebagai umat Islam ternyata tidak harus memusingkan masalah tersebut. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah pasti akan melunasi hutang-hutang kita. Dengan syarat dan ketentuan, kita harus bertobat, kita harus memperbaiki diri, kita harus memperbaiki perilaku, dan banyak hal yang harus kita lakukan untuk perbaikan kehidupan kita. Insya Allah dalam akun ini saya akan berbagi penyelesaian utang semuanya, dari utang rentenir, utang ke saudara, utang ke keluarga, utang ke teman, utang ke rekan bisnis, utang ke investor, utang kartu kredit, utang KTA, utang leasing, utang perbankan, dan utang-utang lainnya. Insya Allah nanti saya bahas secara bertahap dalam channel ini. Selalu ikuti channel Lunas Tuntas. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada YouTube. Silahkan Anda ikuti. Insya Allah saya akan sharing
satu persatu, tahap demi tahap, dari utang 50 titik lebih hingga utang tersebut lunas. Sekian, mudah-mudahan kalian semua yang mempunyai masalah seperti saya segera cepat keluar dari masalah tersebut dan segera lunas utangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.